Shalom, selamat berjumpa di hari yang baik ini. Salam sejahtera, kasih Tuhan ada pada saudara-saudara sekalian. Mari siapkan waktu dan hati kita untuk menyatu dalam layanan firman Tuhan untuk mengawali segala aktivitas kita hari ini. Bagian firman yang akan kita baca dan renungkan saat ini adalah dari 1 Tawarik 11 ayat 1 sampai ayat 9. Mari kita berdoa mohon hikmat dari Roh Kudus untuk membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami memiliki Tuhan yang selalu setia memelihara kami dan bahkan menerangi kehidupan kami. Saat ini kami hendak membaca firman kebenaran-Mu. Layakkan kami memahami firman-Mu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Oleh karena kami sangat terbatas. Tuhan, ampuni segala salah dosa kami, dan berbicaralah, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. 1 Tawarik 11 ayat 1 sampai 9. Daud menjadi raja atas Israel. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, "Siapa lebih dahulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin." Lalu Yoab anak Seruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertai dia. Amin. Memimpin dalam kuasa Tuhan. Itulah tema kita saat ini. Saudara, terpilih dan ditentukan menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah. Oleh karena resiko dan mandat kepemimpinan ada dalam tanggung jawab. Nah, jika seorang pemimpin mengandalkan kekuatannya sendiri, maka satu saat akan jatuh dalam ketidakberdayaannya. Lalu bagaimana bersikap seperti seorang pemimpin? Mari kita belajar kepada sosok seorang Daud. Pembacaan kita saat ini bercerita bahwa untuk mengisi kekosongan tahta kerajaan Israel, maka berkumpullah orang Israel lalu memutuskan dan memilih Daud sebagai raja Israel. Orang-orang Israel memilih dan menetapkan Daud sebagai raja karena di mata seluruh rakyat Israel keberanian Daud sangat nampak. Lebih dari itu, orang Israel juga menghayati bahwa firman Tuhan telah menetapkan Daud untuk menjadi penggembala umat Israel. Dalam kepemimpinannya, Daud banyak mengalami kemenangan, termasuk ketika ibu kota kerajaan dipindahkan dari Hebron ke Yerusalem setelah 7 tahun 6 bulan memerintah di sana. Dalam kepemimpinan Daud, kerajaan makin meluas sebagai tanda bahwa dalam pemerintahan Daud ia sungguh mengandalkan Tuhan.
Daud tidak pernah memaksa dirinya untuk menjadi raja, tetapi rakyat memilihnya karena pada dirinya ada potensi yang sangat besar untuk memimpin Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kisah Daud ini kita diingatkan bahwa mengandalkan kuasa Tuhan berarti sebuah kemenangan. Sedangkan mengandalkan kuasa diri dan mengandalkan manusia berarti kegagalan. Itulah sebabnya Daud mengalahkan musuh-musuhnya karena musuh-musuhnya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri seperti orang-orang Yebus. Karena itu, saudara-saudara kekasih Tuhan, tetaplah percaya bahwa setiap kita yang memimpin dalam kuasa Tuhan akan memperoleh kemenangan. Karena Tuhan akan memberkati kita dalam kuasa-Nya. Terpujilah Tuhan, diberkati kita sekalian. Amin. Saudara, mari kita bersatu menaikkan doa kita. Mari berdoa. Bapa, betapa baiknya Engkau bagi kami. Engkau setia memelihara kami dan memberi kami kesempatan untuk menikmati kehidupan hingga saat ini. Bahkan menyiapkan hari baru bagi kami sekalian. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang Engkau perdengarkan bagi kami. Semoga mengambil tempat yang terindah dalam hati kami. Kami bersyukur karena kembali kami diteguhkan bahwa mengandalkan kuasa Tuhan sesungguhnya adalah kemenangan. Perkenankan kami dalam kuasa Roh Kudus, kami memperoleh hikmat untuk dapat senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Khususnya hari ini Tuhan, kami akan melaksanakan berbagai aktivitas kami. Tuhan, Engkau menolong kami, baik ketika kami di rumah maupun ketika kami di luar rumah. Tentu di antara kami Tuhan ada yang akan menuju ke tempat tugas masing-masing, ke tempat menuntut ilmu, ke tempat di mana menata dan mengusahakan usaha masing-masing. Hanya Engkau Tuhan yang kami harapkan untuk menolong dan memberkati kami sekalian. Bapa, kuatkan kami untuk menggantungkan harapan kami hanya kepadamu saja. Ketika kami dalam berbagai gumul, mungkin karena kesehatan kami yang terganggu, dan sesungguhnya ada banyak saudara-saudara kami anggota jemaat yang berada di dalam keadaan yang kurang sehat. Karena itu Bapa, perkenankanlah, pulihkanlah mereka kembali. Mungkin juga kami bergumul oleh karena duka cita. Mungkin juga kami bergumul karena pergumulan ekonomi. Mungkin juga bergumul karena sedang mencari pekerjaan dan lain-lain. Pun juga Tuhan, harapan besar kami adalah bahwa kami segera keluar dari pandemi COVID-19 ini. Namun, tetap kami bersyukur kepadamu Tuhan akan suasana yang semakin bersahabat dengan kami. Bahwa kami boleh menikmati pekerjaan dan pelayanan kami dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada hari-hari yang berlalu. Perkenankan kami dengan kuasa-Mu, kami tetap patuh melakukan protokol kesehatan. Tuhan karuniakan kebahagiaan dan hati yang gembira bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Dan penuhi hikmat bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Penuhi damai sejahtera dalam rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan. Oh Bapa, kami pun membawa dalam doa kami akan sesama kami yang menjadi korban dari kapal Nanggala 402. Tuhan menolong semua keluarga korban dalam menghadapi masa duka cita ini. Oh Tuhan, ini permohonan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, Tuhan mengutus saudara-saudara sekalian melaksanakan tugas dan aktivitas dalam hari ini. Tekunilah dengan penuh tanggung jawab dan percaya bahwa di situ saudara memuliakan Tuhan. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, terima kasih atas kebersamaan kita. Tuhan dimuliakan. Tetap jaga kesehatan dengan melaksanakan pesan Ibu. Memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Salam sehat.